Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 kelas 2D dengan mata kuliah IoT, Internet of Things. Oke, sebelum itu di sini saya akan membuat video hands-on tentang membuat atau merancang sebuah IoT. Kita langsung saja ke dalam presentasinya. Oke, di sini yang akan saya buat yaitu tentang IoT Smart Drive Guardian. Nah, yang berarti ini adalah pengemudi pintar gitu. Jadi IoT ini anti microslip dan pencegah kecelakaan berbasis HCI. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Di sini masalah utamanya yaitu yang pastinya microslip itu permasalahan utama yang diselesaikan tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Nah, jadi masalahnya itu yaitu kecelakaan di Indonesia ini sangat banyak karena tak masalah yang pada umumnya yaitu microslip atau ngantuk. Nah, jadi microslip itu dia mengedipkan mata dengan durasi 1 sampai 30 detik. Nah, jadi kalau dia mengedip mata dalam 1 sampai 30 detik tadi itu eh, pengguna, pengguna pengemudi itu sering tidak disadar karena dia kehilangan fokus atau mengantuk. Jadi kejadian itu maka disebabkan faktornya kecelakaan. Nah, di tahun 2024 ini itu 60% kecelakaan disebabkan faktor kelelahan pengemudi. Untuk ringkasan data faktor kecelakaan microslip ini itu 35% yang berkaitan dengan microslip. Nah, yaitu eh, angkutan umum termasuk 12% dan angkutan barang 10% dan mobil pribadi 5%. Nah, yang paling banyak itu 73% pengguna sepeda motor. Nah, jadi banyak sekali pengendara yang mengantuk atau mengedip mata selama 30 detik itu dia menyebabkan termasuk microslip, terjadinya kecelakaan dari 35% ini. Nah, di sini solusinya kita ada integrasi komputer vision dan sensor biometrik untuk pemantauan pengemudi real time. Nah, solusi yang kita buat ini itu sistem ini menggabungkan kamera untuk mendeteksi kondisi mata pengemudi dan sensor biometrik untuk memantau kondisi fisik pengemudi. Nah, jadi dia di mobil ini terdeteksi kepada pengemudi
bahwa kalau dia microstrip atau ada tanda-tanda eh, mata yang berkedip, itu dia menghasilkan mm, terdeteksi gitu. Nah, untuk alur kerjanya di sini, data ini berasal dari sensor dan kamera digital. Jadi kamera ini sebagai inputnya, lalu proses, ada decision, dan outputnya. Lalu ada sensor dan input. Nah, kamera ini yang bernama ESP32 cam, strip cam, yaitu kamera digunakan untuk memantau kondisi mata pengemudinya. Jadi sistem akan menghitung tingkat keterbukaannya mata menggunakan metode perclose. Lalu pulse sensor. Nah, pulse sensor ini digunakan untuk eh, mendeteksi jantung atau BPM-nya. Jadi ketika seseorang mengantuk, itu detak jantung biasanya cenderung menurun. Terus ada MPU giroskop ya. Nah, ini eh, yang digunakan untuk mendeteksi gerakan eh, yang tidak stabil. Jadi dia mendeteksi gerakan setir yang tidak stabil. Lalu ada parameter dan pengolahan data. Setelah data diperoleh dari sensor, sistem melakukan analisis berdasarkan parameter yang ditentukan. Nah, per kelas ini jika mata tertutup lebih dari 80% selama lebih dari 2 detik, sistem menganggap pengemudi mengalami microslip. Jadi terdeteksi microslip gitu. Lalu heart rate atau BPM. Jika BPM berada di bawah batas normal tertentu, sistem mendeteksi kemungkinan hanya kelelahan atau mengantuk berat. Lalu selanjutnya tilt angel atau jet. Nah, jika kendaraan mengendarai mengalami gerakan yang tidak normal atau kehilangan kendali, sistem akan memberikan peringatan gitu. Terus aktuator dan outputnya. Di sini menggunakan piezo buzzer. Nah, piezo buzzer ini itu untuk mengeluarkan suara seperti alarmnya gitu. Jadi agar pengemudi segera terbangun atau kembali fokus kembali gitu. Vibration motor. Nah, ini motor getar memberikan peringatan fisik melalui setir atau sabuk pengaman sehingga lebih efektif dibandingkan suara saja. Lalu ada OLED atau LCD display. Ini layar menampilkan informasi kondisi pengemudi dan pesan peringatan seperti berhenti dan istirahat. Lalu konektivitas dan monitoring upload. Nah, jadi ini seperti
atau mengkonfigurasi dari sebuah perangkat tersebut. Nah, jadi sistem terhubung ke dalam WiFi atau GSM untuk mengawasi jarak jauh. Untuk manfaat dan kesimpulannya ini, sistem mencegah kecelakaan sebelum terjadi, lalu pengemudi tidak perlu menggunakan alat yang mengganggu kenyamanan, lalu menggunakan komponen IoT yang relatif dan terjangkau, dan terakhir scalable, dapat diterapkan pada kendaraan pribadi, bus, terus truk, hingga kendaraan umumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.